Halo, Song Manhao. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, kembali hari ini kita belajar melalui video pembelajaran kita di hari Senin tanggal 1 Maret tahun 2021. Ya, kita wajib bersyukur ya. Kita masuk di bulan ketiga nih tahun 2021. Ya, semoga Tuhan selalu melindungi kita nanti ya. Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita doa dulu ya. Duduk yang rapi, sudah? Oke, lalu saya akan mulai doanya sekarang ya. Siapa yang Chun Pe tau kau lemah? Chun Pe tau kau le pai pai so yar san kai se. Halo, doanya selesai. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Nah, dalam video ini kita akan belajar tematik di pengayaan penilaian tengah semester genap. Nah, mengingat 2 hari lagi, tepatnya di tanggal 3 Maret tahun 2021 sampai seminggu ke depannya kita akan melaksanakan yang namanya PTS. Oke. Nah, PTS ini jangan takut ya. Nanti kalian takut lagi. Nah, ini PTS dilaksanakan untuk mengetahui seberapa mampukah kita mengetahui tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi lause susah PTS-nya, lause ujiannya enggak. PTS itu tidak susah atau soal penilaian-penilaian yang lain pun tidak susah kalau syaratnya ada syarat. Ya, syaratnya kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, nanti di penilaian yang selanjutnya apapun, penilaian apapun, baik itu US nanti, kalian gak usah takut. Karena apa? Karena sudah belajar. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, dalam video ini kita akan pengayaan di tema 6 dan tema 7. Karena PTS kita itu diambil dari buku tema 6 dan tema 7. Oke? Oke. Kita lanjut saja ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pastinya untuk bahasa Indonesia. Kita akan membahas soal tentang kata kunci, makna kata, kalimat utama, gagasan utama, dan pidato. Oke. Nah, untuk PPKN kita akan membahas soal tentang proklamasi. Untuk muatan IPA kita akan membahas soal tentang pubertas. Nah, selanjutnya untuk muatan IPS kita akan membahas soal tentang proklamasi. Oke? Oke, selanjutnya untuk SBDP kita akan belajar membahas soal tentang nada dan tari. Oke, sudah ya? Oke, kita masuk ke muatan pertama, itu ada bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kata kunci. Jadi di sini nanti kita akan bahas banyak soal-soal ya. Oke. Nah, beberapa soal itu di sini nanti kan Lause ambil paling 5 atau 10 soal dari soal yang akan diujiankan nanti ya. Nah, jadi coba kalian ikuti dengan baik. Oke? Oke, nomor 1 untuk di muatan bahasa Indonesia boleh ditulis ya, ditulis di buku tulis ya, untuk mengingat lagi. Oke, nomor 1, kata kunci disebut juga dengan apa ya? Iya, kata kunci itu adalah kata penting. Ya benar, kata penting dalam teks. Boleh ya. Untuk soal nomor 2, bacalah teks berikut. Demam berdarah disebabkan oleh virus Yeguet yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Wabah penyakit demam berdarah sering menyerang daerah tropis seperti wilayah Indonesia. Demam berdarah termasuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah. Nah, kata kunci dari teks itu adalah apa ya? Iya, kata kuncinya yang di atasnya itu. Yang pertama kali kita temukan adalah ya, demam berdarah. Benar ya? Oke, kita lanjut. Oke, sudah ditulis? Oke, kita lanjut. Nomor 3, bacalah kalimat berikut.
upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Makna kata, berarti kita akan belajar makna kata. Makna kata dari upaya adalah apa? Upaya dalam kalimat itu berarti apa? Iya, benar, mencari jalan keluar. Berarti mencari jalan keluar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke? Selanjutnya nomor yang keempat. Makna kata lingkungan hidup adalah lingkungan hidup. Iya, benar. Daerah sekitar rumah, kan lingkungan hidup kita, berarti sekitar rumah kita ya. Iya. Selanjutnya nomor 5. Bacalah kalimat berikut. Pentingnya menanam pohon. Makna kata pohon itu adalah apa? Ya, pohon itu berarti tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Good job. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya nomor 6. Bacalah teks berikut. Pencegahan penyakit dilakukan agar hidup kita menjadi sehat. Apabila kita sehat, kita dapat melakukan kegiatan dengan baik. Kita dapat belajar dan bekerja dengan baik, sehingga kita dapat berperan dalam membangun bangsa dan negara. Pencegahan penyakit merupakan salah satu upaya untuk membangun masyarakat sejahtera. Nah, kita akan belajar kalimat utama. Kalimat utama dalam teks yang kita baca tadi adalah apa? Iya, kalimat utamanya berarti di kalimat pertama ya. Kalimat pertamanya itu adalah pencegahan penyakit dilakukan agar hidup kita menjadi sehat. Iya, jangan lupa ya, kalimat utama itu adalah kalimat yang pertama ya. Iya, oke? Tidak tidak bingung kan? Ya, kalimat utama itu adalah kalimat pertama. Nah, apa bedanya gagasan utamanya, Lause? Ya, gagasan utamanya itu lebih singkat lagi dari kalimat utama, bisa dipadetin lagi. Oke? Nah, nanti kita akan belajar tentang kalimat utama setelah ini. Oke. Gagasan utama ya, nomor 7. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan pemburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di daratan rendah, lahan gambut, dan hutan pegunungan. Oke, gagasan utamanya adalah, gagasan utama itu diambil dari kalimat utama biasanya ya. Nah, kalimat utamanya itu harimau Sumatera hampir punah karena kehilangan habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan pemburuan. Nah, itu adalah kalimat utama. Nah, ini bisa kita pendekin lagi menjadi gagasan utama. Iya, gagasan utamanya menjadi, iya, langsung saja, harimau Sumatera hampir punah. Benar. Oke ya. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 8, kita akan bahas tentang pidato. Bacalah teks pidato berikut. Pidatonya seperti ini. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Gizi dan Makanan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua betapa pentingnya gizi dalam makanan sehat untuk kita yang saat ini sedang dalam mengalami pertumbuhan. Selain itu, gizi yang terkandung dalam makanan sehat dapat membuat kita terhindar dari berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oke, tujuan pidato tersebut adalah apa? Tujuannya tadi apa? Ya benar, di situ sudah ada ya. Tujuannya untuk mengingat, pastinya mengingatkan kita betapa pentingnya gizi dan makanan sehat untuk kita yang saat ini dalam masa pertumbuhan. Iya, di situ kan sudah ada tujuannya. Iya, langsung saja jadinya Lause ya. Iya, langsung, benar. Ya, langsung saja. Tapi kalau tidak langsung gimana Lause? Iya, kalau tidak ada tulisannya tujuannya gimana? Ya, kita cari tahu tentang isi teksnya itu. Apa maksud dari pidatonya? Seperti itu ya. Jadi pidatonya harus dibaca dulu dengan
jelas lalu dipahami. Oke? Nah, nanti kita bisa tahu tujuan pidato itu apa. Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya untuk nomor 9. Bacalah penggalan teks pidato berikut. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Nah, kalimat yang tadi itu adalah penggalan teks pidato. Dia contoh dari apa? Contoh dari misalnya kata pembukanya atau kalimat pembukanya atau isinya, kata penutupnya atau kalimat penutup. Yang mana itu? Iya, itu adalah bentuk dari isinya ya. Oke. Nah, Ustaz, tapi ada puji syukur marilah kita panjatkan. Iya, itu kan bagian dari isi. Ya kan? Kalau kalimat pembuka, selamat pagi. Seperti itu kan? Iya. Paham? Oke, selanjutnya ya. Untuk muatan PPKN. Nah, muatan bahasa Indonesia sampai di situ. Muatan PPKN sekarang tentang proklamasi. Soal nomor 1 adalah proklamasi berasal dari kata apa? Iya, proklamasi itu berasal dari proclamation, ya. Nah, soal nomor 2, proclamation itu berasal dari bahasa apa ya? Iya, bahasa Yunani, benar. Selanjutnya nomor 3. Pasal 31 ayat 2 berisi tentang apa? Nah, ini sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Silakan buka bukunya. Sudah dapat? Iya, berisi tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ya. Jadi kewajiban kita untuk mengikuti pendidikan dasar. Jadi wajib kita warga Indonesia harus SD itu ya. Itu ada di pasal 31 ayat 2. Diingat ya. Selanjutnya nomor 4. Pasal 27 ayat 1 berisi tentang, ayo, siapa masih hafal? Iya, tentang warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kita dilindungi oleh hukum. Jadi negara Indonesia melindungi kita di ayat 21 pasal 27 maksudnya ayat 1. Oke. Selanjutnya ya, nomor 5. Tahun di mana UNESCO mengakui bahwa batik adalah warisan kebudayaan Indonesia itu pada tahun berapa ya? Ada yang tahu? Ya, pasti tahu ya. Di tahun 2009. Benar. Oke, kita lanjut di muatan berikutnya ya. Iya, muatan IPA. Selanjutnya di muatan IPA belajar tentang pubertas. Nah, nomor 1, usia anak perempuan yang mengalami masa menstruasi, yang mulai mengalami masa menstruasi di usia berapa? Ya, di usia 10 sampai 15 tahun. Jadi saat kita umur 10 sampai 15 tahun itu orang untuk yang girl itu biasanya memulai, ada yang mulainya umur 10 tahun, ada yang mulai 11 tahun, ada 12 tahun, atau sampai 15 tahun. Nah, 16 tahun boleh tidak? Ya, itu jarang, tapi mungkin ada beberapa orang, tapi itu jarang. Nah, banyakan dari tahun 10 tahun sampai 15 tahun. Oke? Nah, Lause termasuk yang 15 tahun. Dapat menstruasi untuk pertama kalinya di umur 15 tahun Lause. Nah, kalau kalian sudah ada yang di 10 tahun, ada yang 11 tahun ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sudah menstruasi harus jaga-jaga sikap, benar. Oke, selanjutnya ya, nomor 2. Masa pubertas yang ditetapkan oleh WHO. Di bagian kesehatan ya, WHO itu ya. Oke, adalah ya umur dari masa pubertasnya ya.
kita mengalami masa pubertas itu di umur 10 sampai 19 tahun. Oke. Tadi kalau untuk girl masa mulainya itu mulai menstruasi 10 sampai 15, tapi untuk semuanya di girl maupun boy itu mengalami masa pubertas di umur 10 sampai 19 tahun. Oke. Selanjutnya nomor 3. Hormon pembuatan yang bekerja pada testis adalah hormon pembuahan pada boy ini. Siapa yang masih ingat? Ya, itu adalah yang namanya testosteron ya, hormon testosteron. Untuk yang keempat, hormon yang diproduksi oleh induk telur, jaringan lemak dan kelenjar adrenal adalah, nah ini biasanya hormon yang dimiliki oleh girl atau perempuan ya. Itu adalah hormon estrogen. Sudah? Oke, selanjutnya nomor 5. Apa itu menstruasi? Iya, menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari vagina ya, alat kelamin perempuan ya, yang terjadi karena siklus bulanan alami yang dialami oleh tubuh perempuan. Iya, menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari vagina ya. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya di nomor 6, kanker uterus. Apakah kanker uterus? Ya, kita sudah pelajari kemarin. Kanker uterus itu adalah tumor ganas yang tumbuh di rahim. Karena apa? Karena malas membersihkan diri. Ya, itu tulisannya malam. Nah, salah ketik. Malas ya. Malas membersihkan diri. Oke, jadi harus jaga kebersihan, terutama alat kelaminnya ya. Tapi tidak dibersihkan dengan sabun, nanti perih, apalagi yang girl. Kalau bersihkannya pakai air sabun itu perih jadinya. Oke? Jangan bersihkan pakai sabun, pakai airnya aja, air mengalir. Oke? Paham ya? Selanjutnya nomor 6. Nah, kalau sudah dibersihkan dengan air mengalir lause, sudah ya. Udah, tinggal dilap aja supaya tidak basah, celana dalamnya tidak basah kan. Oke, nah jadi kekeringannya dan kelembabannya tetap terjaga, jadi dia tidak terlalu basah kalau kita sudah selesai buang air kecil. Itu untuk girl ya. Untuk boy ya rajin-rajin harus disiram kalau sudah buang air kecil ya. Nah, apa itu lagi penyakit sifilis? Ya, sifilis ini adalah penyakit luka di area kelamin. Jadi ada luka-luka. Jadi itu perih lah, ya. Namanya itu sering dibilang penyakit raja singa. Oke. Selanjutnya nomor 8, gonore. Apalagi penyakit gonore itu? Ya, benar. Ya, kencing nanah, jadi kencingnya bernanah, ada nanahnya, itu namanya gonore. Nah, tiga penyakit ini adalah penyakit kelamin ya, penyakit kelamin yang biasanya menular melalui hubungan seksual. Oke? Jadi makanya itu baik girl maupun boy sudah harus berhati-hati ya. Enggak. Tapi bukan berarti kalian tidak mau berteman dengan yang lawan jenis ya, karena si lause gara-gara Arumi girl, aku boy, aku nggak usah temenan sama Arumi. Nggak usah gitu, nggak boleh gitu. Temenan harus tetap temenan, tapi harus jaga sikap. Oke? Tidak boleh centang-centil lagi, tidak boleh sembarangan pegang-pegang teman seperti itu. Oke. Nah, nomor 9, akibat menggunakan produk kecantikan tanpa bimbingan orang tua. Apa akibatnya? Iya, pasti kita akan alergi. Nanti kalau nggak cocok produk yang kita pakai, nanti bisa alergi. Alergi itu seperti ada yang gatal, ada yang langsung
luka, ada yang nanas, seperti itu ya. Jadi kalau mau pakai produk-produk, kasih tahu dulu sama mama sama papa ya. Oke, selanjutnya ya, untuk muatan IPS, dia tentang proklamasi. Untuk soal nomor pertama, panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu adalah siapa? Ya, PPKI, namanya juga PPKI. Nah, PPKI ini adalah kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, untuk nomor 2, tokoh yang bertugas mengetik naskah proklamasi itu siapa? Iya, ada tokohnya loh. Iya, ingat? Iya, Sayuti Melik, benar. Untuk yang ketiga, tokoh yang merumuskan teks proklamasi itu, iya, pastinya I.R. Soekarno, benar. Nomor 4 ya, Jakarta Informal Meeting itu merupakan bentuk peran Indonesia yang bertujuan untuk apa ya? Ya, untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di negara Kamboja ya. Jadi Indonesia ikut berperan. Nomor 5 ya, selanjutnya ini yang terakhir loh untuk di muatan IPS. Nah, agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Thailand. Tuh kurang hurufnya lagi. Tepuci. Ya, itu negara Thailand. Negara Thailand itu adalah Buddha ya. Oke, bisa kita lanjut untuk muatan terakhir ya. SBDP. Kita akan belajar nada. Untuk pertama itu adalah jarak tuts putih ke tuts hitam pada pianika bernilai setengah ya, setengah nada. Selanjutnya untuk nomor 2, arti tanda O itu 0, penuh. Pada interval nada C itu adalah apa? Iya, berapa ketuk? Benar, ada 4 ketukan, benar ya. Selanjutnya nomor ketiga, apa itu tut kromatis? Iya, tut kromatis itu adalah tut hitam pada pianika. Nah, yang tut hitamnya itu biasanya namanya, yang sering disebut orang itu tut kromatis. Oke. Selanjutnya yang keempat, nada do ke nada do disebut dengan apa? Iya, dalam nada itu dia prim ya, karena dia tetap di situ nadanya. Oke? Nah, itu namanya prim. Untuk yang kelima, nada do pada lagu Ibu Kita Kartini adalah, iya, nada do kunci Ibu Kartini adalah, iya benar, D. D itu sama dengan do di lagu Ibu Kita Kartini. Selanjutnya ya, nomor 6, tempo pada lagu Butet adalah, temponya apa? Iya, tempo sedang. Jadi Butet itu dinyanyikan dengan tempo sedang, tidak cepat, tidak lambat. Good. Bisa kita lanjut? Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ini tentang tari ya. Tari nomor 7, 3 jenis tari tunggal. Iya, itu adalah apa? Tari tunggal itu punya jenis, yaitu iya, tari tunggal ritual, tari tunggal kreasi baru, tari tunggal tradisional. Benar, ingat ya. Untuk nomor 8, tari caci mengisahkan tentang apa? Iya, tentang apa sih tari caci? Iya, dia mengisahkan tentang tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara. Iya ya, di Nusa Tenggara ya. Selanjutnya nomor 9, tari serampang 12 didasari oleh gerakan tari Melayu dan terdiri dari, ya, tari 12 terdiri dari berapa gerakan? Iya, pastinya 12 pola gerak. Namanya juga tari serampang 12, berarti ada 12 gerakan tari di situ. Oke. Untuk nomor 10, tari yang ada di tomok dan dapat bergerak sendiri. Iya, itu patung apa ya namanya? Iya, patung yang bergerak sendiri di tomok. Namanya adalah
si gale-gale. Benar, ini ya, patung si gale-gale ya. Dia bisa nari-nari sendiri. Nomor 11, gerakan yang dilakukan pada tari ketuk tilu adalah gerakan apa-apa saja? Iya, ada 3 ya. Ada goyang pinggul, pencok mencit, lalu gite. Oke. Oke, pembelajaran pengayaan kita untuk PTS sampai di sini ya. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Jangan lupa untuk tulis-tulis, dicatat. Jadi waktu belajar, mengulang belajarnya lagi, bisa dilihat-lihat lagi dari situ. Oke? Tetap semangat dan tetap rajin belajar ya. Jangan lupa kita akan PTS, dan untuk 2 minggunya lagi atau 3 minggunya lagi kita akan US. Jadi semangat untuk pakai baju baru nanti di bulan Juli. Oke? Kalau begitu videonya langsung tutup ya. Saya Songman, Bye bye. See you.